yang menggonggong, yang notabene yang membela tuannya, bukan bela tuan. Bukan. Indonesia ini mental pejuang, ya kan? Inggris aja diusir, Belanda diusir, Portugal diusir, Portugis dulu namanya, Spanyol diusir, gitu. Kalau benar dibilang benar, kalau salah ya bilang salah, gitu loh. Jangan dibulak-balik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, ya kan? Mental pejuang, bukan mental pecundang, gitu kan? Bukan mental orang yang menggonggong, ya kan? Membela majikannya, bukan. Ini ada berita apa lagi nih? Bangun rumah sendiri kena pajak 2,4% mulai tahun 2025. Iya. Ya kita baca utuh dulu lah, ntar dibilang buzzer ya kan. Mau nggak baca utuhnya. Ya baca utuhnya. Kan di sini diulas. Kan di sini fungsi otak, ya kan gunanya otak ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Abi Faisal pada kesempatan hari ini, Ahad 15 September 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Kan lu punya otak. Pakai otak. Apa kabar otak? Di mana fungsi otak kalau nggak bisa milih? Yang mana baik, yang mana buruk? Innalillah, innalillahi. Indonesia ini mentalnya mental berjuang. Ya kan? Bukti, mau bukti. Nah, itu ada Inggris baru menang perang dunia kedua, datang ke Surabaya, datang ke Jawa Timur, diusir oleh siapa? Oleh ulama yang lurus, ulama yang hanif. Hubul waton minal iman. Hubul waton minal iman, ya kan? Cinta, ya kan, tanah air sebagian dari iman. Cuman gitu jihad, fisabilillah. Li'ilah kalimatillah. Ngusir itu Inggris yang baru menang perang dunia. Itu mental pejuang. Indonesia itu mental pejuang, bukan mental kacung, bukan mental jongos yang seperti anjing yang menggonggong, yang notabene yang membela tuannya, bukan bela tuan. Bukan. Indonesia ini mental pejuang, ya kan? Inggris aja diusir, Belanda diusir, Portugal diusir, Portugis dulu namanya, Spanyol diusir, gitu. Kalau benar dibilang benar, kalau salah ya bilang salah, gitu loh. Jangan dibulak-balik. Yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar. Ya kan? Mental pejuang, bukan mental pecundang, gitu kan? Bukan mental orang yang menggonggong, ya kan? Membela majikannya, bukan. Ini ada berita apa lagi nih? Bangun rumah sendiri kena pajak 2,4% mulai tahun 2025. Iya. Ya kita baca utuh dulu lah, ntar dibilang buzzer ya kan. Mau nggak baca utuhnya. Ya baca utuhnya. Kan di sini diulas. Kan di sini fungsi otak, ya kan gunanya otak ya kan buat mikir ya kan. Apa iya kayak begini ya kan, bangun rumah sendiri nanti 2,4% pajak gitu kan. Bayar kena pajak ya kan, ngeri ya kan. Ya. Kena pajak. Ya kalau nih, ini belum selesai, jangan dipotong, tadi potong-potong, disebar-sebar, nggak jelas loh. Mental-mental jongos ya kan, yang bela tuannya ya kan, mental-mental kacung ya begini nih, potong-potong video ya kan. Nah, apa sih namanya? 2,4% pajak, termasuk tahun depan ada kenaikan pajak juga gitu, 12% gitu ya. Terus pajakin semua. Nanti rakyat beli piring, kasih pajak sekalian. Rakyat pakai gelas, pakai pajak sekalian, ya kan? Nih mau napas aja nih 2 detik pakai pajak. Pakai pajak. Mau napas 5 detik pakai pajak. Kentut. Rakyat mau kentut nih, pajakin. Ah, Pak, Bapak misi. Bapak tadi kentutnya berapa kali? Pajakin. Dalam sehari, Pak, jangan bohong ya, Pak. Ini kita awasin pakai CCTV ya, Pak. Bapak kentutnya berapa sehari? Oh, tadi kayaknya saya kentut 10 kali. Ah, 10 kali berarti pajaknya setiap kentut 1.000 gitu kan. Nah, begini nih, negara kapitalis begini. Sumber pemasukannya cuma utang, pajak. Nggak ada lagi pemasukannya. Beda kalau negaranya notabene seperti pemerintahan Nabi SAW. Itu pendapatannya, pemasukannya, pos anggarannya bukan utang, bukan pajak. Tapi apa? Ada banyak hal. Di situ ada ghanimah, di situ ada fa'i, di situ ada humus, di situ ada khoroj, di situ ada jizyah, orang-orang kafir. Si kafir Zimmi yang mau hidup di pemerintahan Islam, mereka bayar pajak. Itu namanya jizyah, ya kan, namanya jizyah. Bukan muslim yang bayar pajak, tapi si kafir yang mau hidup di pemerintahan Nabi SAW, termasuk Khulafaur Rasyidin, itu mereka bayar pajak. Itu sumber pemasukan, ya kan, bayar jizyah atau semacam upeti lah gitu. Bukan pajak, upeti lah gitu. Nah, itu namanya sumber pemasukan negara, belum lagi sumber daya alam yang dikelola oleh negara, ya kan. Nabi SAW itu sendiri yang mengatakan kaum muslimin berserikat dalam 3 hal, padang rumput, air, dan api. Artinya sumber daya alam tidak boleh dimiliki oleh individu dan swasta.
Tapi bukan semata-mata pemasukannya cuma utang, pajak, utang lagi, pajak lagi. Udah utang sama Amerika, utang sama Tiongkok. Utang sama Tiongkok, utang sama Eropa. Utang sama Eropa, utang lagi sama Australia. Ya gitu terus. Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Lu cuman mental utang, mental miskin. Oh, mental miskin. Ya mental yang otaknya itu cuman taunya ngutang doang, ya kan? Itu mental miskin. Ya kalau mental kaya, itu sumber daya alam yang hari ini dikuasai asing, ambil alih. Itu asing, usir. Usir dari Indonesia karena Indonesia adalah milik Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Jadi kalau asing mau ambil sumber daya alam kita, jangan tinggal di Indonesia, kan gampang. Sederhana banget kan? Semudah jentikin jari kan? Semudah balikin telapak tangan, ya kan? Jadi nggak semata-mata pajak utang terus gitu kan. Rakyat Indonesia ini udah cerdas gitu kan. Nggak goblok gitu kan. Bisa bedain. Mana ini riba, mana ini utang, ya kan? Mana ini bank keliling yang goblok, ya kan? Kalau nggak bisa bedain kan goblok namanya. Kok goblok? Ya iya. Karena orang yang pinter itu, orang yang sering ingat mati. Kebalikannya artinya orang goblok adalah orang yang nggak suka mengingat kematian gitu kan. Karena jarak kita ke akhirat ini nanti mau ke surga atau ke neraka itu cuman dibatasi setipis kematian gitu kan. Makin banyak orang ingat kematian itu namanya orang pinter. Tapi kalau orang udah tulul amal nggak ingat mati itu namanya bukan orang pinter, tapi kebalikannya orang goblok kan gitu. Orang goblok yang pengen hidup selamanya di dunia dia nggak ingat mati. Pengen ini, pengen itu, segala macam pengen, ya kan? Itu namanya goblok, ya kan? Nah, kita bacain aja beritanya, biar nggak jadi goblok, ya kan? Bangun rumah sendiri kena pajak 2,4%. Mulai 2025 ya. Nah, pajak pertambahan nilai membangun rumah sendiri tanpa kontraktor bakal naik dari saat ini menjadi 2,2% menjadi 2,4. Nah, 2,2 jadi 2,4 ya. Sekalian aja keren banget ya kan karena pemasukannya mindsetnya ngutang, mental miskin. Sekalian aja jangan 2,4%. Sekalian aja pajaknya itu naikin 100%. Ya kan? 100% biar makin kelihatan bobrok gitu kan. Kenaikan PPN, tarif PPN 12% juga mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Yang tertulis di pasal Undang-Undang HPP. Nah, ini nih. Aturan buatan akal begini nih. Bisa diakal-akalin, bisa jadi, bisa enggak kan gitu. Beda dengan syariat Islam, beda dengan aturan yang bersumber dari yang maha adil. Nggak ada cerita ditambahin, dikurangin, direvisi, diganti-ganti, nggak ada. Udah harga mati. Kalau riba di zaman Nabi SAW sampai akhir zaman riba, apa tuh riba? Leasing motor, leasing mobil, ya kan? Ada bank keliling, itu kan riba. Dari zaman Nabi SAW sampai akhir zaman itu tetap haram. Nggak bisa jadi haram. Walaupun itu pengen kepentingan, tapi kan kepentingan mau ini, mau bayar ini, bayar itu urusan lo. Pakai otak, bukan nyari jalan pintas, nyari bank keliling lah, nyari leasing mobil lah. Mau punya mobil pakai leasing, ya kan? Tapi nggak punya duit, ya jangan goblok gitu kan? Nggak usah ngambil. Jangan bohongin diri sendiri. Kalau memang nggak mampu ya bilang aja nggak mampu. Jujur apa adanya sama diri sendiri gitu loh. Jangan jadi orang goblok gitu kan? Apa-apa maunya ngutang gitu kan? Kalau misalnya nggak sanggup beli, tahan itu selera. Nggak sanggup beli, ya kan? Mikir pakai otak gitu kan? Emang belum saatnya gue punya ini, punya itu kan gitu. Nggak usah maksain gitu. Nah, adapun tarif PPN membangun rumah sendiri tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2022 tentang PPN bla 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 preketek. Iyalah. Dalam belet itu, berdasarkan tarif pajak membangun rumah sendiri ditetapkan sebesar 20% dari PPN secara umum. Nah, artinya apabila PPN naik menjadi 12% di 2025, artinya maka tarif pajak membangun rumah sendiri jadi 2,4%. Nah, besaran tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan hasil perkalian 20% dengan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Nah, sekarang kalau memang negeri ini penguasa, pemimpin atau siapapun yang memang mereka ini dilantik di bawah Al-Qur'an, ya kan? Harusnya yang kayak gini-gini nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Kejar itu hartanya para cukong. Kejar tuh hartanya orang-orang yang ngemplang pajak. Kejar itu, tax amnesty 2, 3, 1, hapus. Mana ada mentang-mentang cukong, pemutihan lah, mentang-mentang cukong, ngemplang pajak, ya kan, malah diputihin lah, didamain lah, dan lain sebagainya macamnya. Kejar terus itu, harta-harta orang yang ngemplang pajak. Konglomerat lah, Taipan lah, Bandar lah, Bohir lah, itu kejar mereka, hartanya kejar, sampai lubang semut. Gitu, jadi apple to apple lah, ya kan. Kan cukong-cukong itu kan katanya warga negara Indonesia juga. Kejar mereka gitu kan, hartanya kejar. Bukan dikasih tax amnesty ya. Tax amnesty 1, tax amnesty 2, apaan sih? Apaan? Rakyat terus dikejar ya kan. Cukong gimana cukong?
Ya kalau nggak mau bayar pajak, cukong, Taipan, jangan tinggal di Indonesia, jangan numpang hidup di Indonesia. Cari negara lain sono, cari negara apa, Israel kayak, Vatikan kayak, cari sono. Jangan tinggal di Indonesia gitu kan. Orang taat bayar pajak, ya kan? Orang bijak tak bayar pajak, kan katanya begitu, ya kan? Bukannya orang pintar itu ngemplang pajak, ya kan? Ngemplang pajak. Nah, ditambahin lagi, nah kegiatan membangun ini termasuk perluasan bangunan lama bukan hanya yang baru. Wah, bangunan lama juga kena nih. Bangunan baru juga kena. Namun, nah ini menariknya. Tidak semua kena pajak, ya kan? Jadi nyanyi sih lu. Namun tak semua dikenakan PPN yang hanya memenuhi syarat, yakni satu, konstruksi utama dari kayu, beton, pasangan batu bata, baja, dan lain sebagainya macamnya. Dua, diperuntukkan tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha. Dan tiga, luas bangunan yang dibangun paling sedikit 200 meter persegi. Nah, dengan demikian, kesimpulan yang sangat jelas bagi masyarakat, bagi rakyat yang ingin membangun sendiri, tapi luasnya di bawah 200 meter persegi, tidak perlu khawatir, karena tidak akan dikenakan pajak atau PPN begitu. Oh, gitu. Tenang jadinya gitu, tenang. Aduh, kan kadang cubu pendek juga kan, baru dengar judulnya aja udah panik, ya kan? Nggak usah panik, tenang aja, kalem. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan? Semuanya ini milik Allah, gitu kan? Dan kembali hanya kepada Allah, gitu kan? Jadi kita nggak usah merasa memiliki, gitu. Santai aja, bos, santai. Nggak usah merasa memiliki, ini mobil punya gua, ini utang bank keliling punya gua, motor punya gua. Biasa aja, nggak usah merasa memiliki. Karena semuanya ini hanyalah milik Allah, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, gitu kan. Satu persatu ditanyain, gitu kan. Akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kita kalau misalnya pengen dadanya lega, dadanya lapang, ya kan, jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, gitu kan. Jangan mengharapkan barang sesuatu yang kita memang nggak bisa punya, gitu kan. Biasa aja, bos. Kalau memang belum waktunya punya, ya belum waktunya punya, biasa. Nggak usah maksain lah, pinjam bank keliling lah lu, pinjam leasing dah lu, ya kan? Pakai leasing, cuma ngambil motor doang, ngambil mobil doang. Nggak usah maksain, biasa-biasa aja, ya kan? Hidup apa adanya. Jadi orang miskin itu hebat, harus bangga. Daripada jadi orang yang pura-pura kaya, kan gitu, sederhana. Jadi orang pura-pura kaya, ya lu mental miskin berarti. Karena pura-pura kaya. Pakai jet pribadi, itu pura-pura kaya itu namanya. Itu lagi bohongin diri sendiri. Pura-pura kaya, makanan 400.000, ya kan? Apaan? Makanan cuma jadi tai, ya kan? 400.000. Di mana lah letak otak? Pakai otak. Cuman segenggam tai, 400.000, ya kan? Pakai otak, ya kan? Sementara di tengah-tengah rakyat, di bawah itu pada susah. Nah, lu bisa makan 400.000 cuma jadi tai segenggam, gitu kan? Itu namanya mental miskin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.